namanya Harvest Now itu Tuhan lagi ngingetin setiap kita. Kairosnya itu enggak nanti, enggak ntar, enggak besok, enggak kapan. Tapi Harvest Now. Kairosnya Tuhan berbicara. Waktu yang menurut manusia masih panjang, menurut manusia masih lama. Buat Tuhan enggak ada batas. Shalom semuanya. Shalom everyone. Asik, mantap. Kita kalian kalau lagi di lapangan juga kayak gitu ya? Selalu kita promosikan terus Jesus for everyone, Jesus for everyone. Dimanapun, kapanpun juga saudara ya. Jesus for everyone, everywhere, every time. Amin. Ya, komplit satu paket saudara. Nah, tahun ini tahun penuaian saudara ya. Jadi saya ingin warning dulu, persiapkan diri kita. Jangan bosen-bosennya dengar pesan Tuhan mengenai penuaian. Karena apa yang kita perkatakan itulah yang terjadi. Kita memperkatakan iman kita, penuaian itu sungguh-sungguh terjadi. Yang mau menuai katakan amin. Berapa banyak di antara kita yang punya pengalaman ilmu perladangan atau persawahan, yang pernah nyemplung di ladang, di sawah, mengerjakan secara langsung, ada ya? Oh, saya nggak boleh angkat tangan karena saya nggak punya pengalaman ya. Tapi saya cuma punya pengetahuan dari apa yang saya baca, saudara ya. Kalau menabur sama menuai, kira-kira lebih gampang yang mana saudara? Ngerjainnya. Pelan-pelan, jangan cepet-cepet jawab dulu. Menabur sama menuai, khususnya yang tadi ngacung ya. Berarti yang punya pengalaman ngerti toh. Menabur sama menuai, ngerjainnya lebih gampang yang mana? Menabur ya. Saya pikir juga begitu sih. Karena kalau menabur itu kan tinggal dijatuhin aja gitu kan benihnya. Ya toh. Tapi kalau menuai kan perlu dikerjakan. Ada upaya ekstra untuk ngambil semua hasil yang sudah tumbuh itu. Lagian kalau benih itu kan kecil-kecil toh. Yang saya tahu mah jagung lah yang gampang gitu kan. Kita nabur benih jagung tinggal jatuhin aja di tanah. Tapi tanahnya kan harus digemburkan dulu. Nah dibajak dulu, habis dibajak benihnya ditaruh kan gampang naburnya. Tapi nuainya harus dicabut, apalagi kalau yang saya tahu kalau jagung itu cuma boleh sekali doang. Kalau udah dipetik jagungnya, pohon-pohonnya itu harus dicabut. Dia nggak bakal tumbuh kedua kali si jagungnya gitu loh. Ini pelajaran IPA zaman sekolah dulu kan kayak gitu ya. Nah jadi sepakat ya, menabur sama menuai lebih gampang ngerjainnya yang mana? Menabur. Tapi kenapa ya? Kalau kita disuruh menabur kok susah ya? Halo? Tiba saatnya untuk menabur. Wah kalau di SICC itu kan ya, wah semuanya excited gitu kan ya. Bulan yang lalu Bapak Gembala ngangkat amplop 4 biji, baru sadar. Wah ini gereja kita ini nyuruh orang nabur kok banyak bener ya, ada 4 macam amplop yang diangkat. Pas minggu pertama, amplop yang biasa, amplop diakonia, amplop perpuluhan, amplop Natal. Waduh, kalau disuruh nabur 4 amplop lagi, mikir-mikir nih. Susah apa gampang saudara? Jujur aja lah, jujur aja. Nggak gampang itu, nggak gampang. Tapi kalau kita mau mengharapkan kita menuai, perlu nabur dulu nggak? Nah jadi tahun ini kita kan tahun menuai. Coba diinget-inget kita nih udah nabur apa belum. Kalau kita belum nabur, belum jatuhin benihnya, jangan harap kita akan menuai. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini semuanya cinta Tuhan. Semuanya sudah melakukan taburannya buat Tuhan. Ini gak cuma ngomong soal uang saudara ya. Tapi tenaga, waktu, apa yang sudah kita persembahkan buat Tuhan. Saya percaya inilah tahunnya kita untuk menuai.
Saya ingat banget Bapak Gembala pembina kita Paniko dari zaman dulu saudara ya. Selalu ngomong bolak-balik seperti ini. Apa yang kita tabur buat Tuhan, apa yang kita sudah persembahkan, Tuhan tuh gak akan pernah berhutang. Tuhan pasti akan kembalikan buat setiap kita berlipat kali ganda. Kita yang menabur tenaga, Tuhan akan berikan kekuatan untuk kita melayani Tuhan. Kita yang memberikan waktu untuk Tuhan. Waktu semua orang memang sama, tapi Tuhan akan berikan kita hikmat untuk kita mengelola waktu kita sehingga kita tidak akan kekurangan waktu, saudara ya. Waktu kita menabur keuangan, apalagi kalau kita mau menabur keuangan, tentunya kita perlu menabur keuangan supaya kita menuai keuangan. Itu pun Tuhan tidak akan pernah berhutang. Nah, karena itu saudara, ayo kalau kita mau ini terjadi, tahun penuaian, the year of harvest. Kita percaya tahun ini waktunya untuk kita menuai. Amin. Coba kita belajar firman Tuhan hari ini sama-sama saudara ya. Kita akan belajar bagaimana kita menuai hari ini melalui doa pujian penyembahan. Katakan bersama-sama, menuai melalui doa pujian penyembahan, saudara. Mari kita pelajari firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 16 sampai dengan 17. Saya bukakan ini dari versi bahasa Indonesia masa kini. Ini agak jarang saudara ya versi ini. Tapi saya mencoba mencari versi yang terjelas untuk bisa menjelaskan ayat ini. Karena jujur saudara ya, Alkitab yang biasa itu waktu saya baca bolak-balik ayat 15, 16 ini rada-rada membingungkan. Tapi begitu ketemu ayat versi ini, wah ini lumayan jelas saudara ya. Versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Bahasa Indonesia kekinian gitulah ya zaman now-nya gitu. Kita baca sama-sama ya ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Setelah itu aku akan datang lagi, kata Tuhan. Aku akan membangun kembali rumah Daud dan memperbaiki runtuhannya, lalu menegakkannya kembali. Supaya semua orang yang sisa itu mencari Tuhan bersama semua bangsa lain yang bukan Yahudi, yang sudah kupanggil untuk menjadi milikku. Begitulah kata Tuhan yang sudah memberitahukan hal itu sejak dahulu. Nah, di ayat firman Tuhan ini sering ya kita bacakan ayat firman Tuhan ini. Tapi mungkin baca versi ini baru kali ini Kak, kita dengar ya. Siapa yang jiwa baru pertama kali dengar versi ini? Versi BIMK? Semuanya, iya. Nah, ini buat saya pas lagi baca ini lumayan jelas loh. Di sini dikatakan Tuhan itu udah ngasih tahu dari dulu, ayat yang ke-18. Dari dulu Tuhan udah kasih tahu bahwa nanti Tuhan akan datang lagi. Kita udah sering dengar ya, kedatangan Tuhan Yesus itu tidak akan lama lagi. Dan dikatakan Tuhan itu akan datang dan Tuhan mau membangun kembali rumah Daud atau pondok Daud yang sudah roboh. Saya lanjutkan dulu ayat yang ke-17. Kenapa dipulihkan? Yang kita tahu istilahnya kita sering dengar pemulihan pondok Daud atau restorasi pondok Daud itu akan terjadi ketika Tuhan datang. Supaya dikatakan semua orang yang sisa itu, kenapa dikatakan sisa? Karena zaman awal-awal dulu yang orang-orang terpanggil terpilih itu bangsa pilihan Tuhan itu adalah orang Israel atau bangsa Yahudi. Tapi ternyata Tuhan mau kasih tahu bahwa yang dipanggil bukan hanya orang Yahudi, tapi sisanya selain orang Yahudi itu juga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Makanya dikatakan waktu pemulihan pondok Daud terjadi, maka orang yang sisa itu akan mencari Tuhan. Artinya bersama semua bangsa lain, nah ini jelas banget. Bersama semua bangsa lain yang bukan Yahudi, yang udah dipanggil juga jadi miliknya Tuhan. Nah, jadi di situ Tuhan mau kasih tahu ini yang akan terjadi nih. Saudara tahu nggak ayat ini? Itu bukan cuma muncul di Kisah Para Rasul, ini kita lagi baca di Kisah Para Rasul. Tapi ini adalah kutipan dari kitab di Perjanjian Lama, yaitu di kitab Amos, pasal yang ke-9.
Mulai ayat yang ke-11 kita lihat ya. 11 dan 12 itu hampir sama isinya dengan yang tadi kita baca. Kita baca sekarang bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sama nggak dengan ayat Kisah Para Rasul yang kita baca tadi? Sama ya, ini sampai ayat yang ke-12. Lihat perikopnya di Alkitab saudara. Perikopnya itu judulnya janji mengenai keselamatan. Jadi memang nih lagi ngomong tentang penuaian, di mana penuaian jiwa-jiwa tentang keselamatan. Tapi ada satu ayat yang ini nggak disebut di Kisah Para Rasul, yaitu ayat yang ke-13-nya. Sebelum itu terjadi, ini dikatakan ayat yang ke-13, ini kita mau belajar. Ayat 13, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Nah, jadi ini masih nyambung dengan yang tadi saudara ya. Pemulihan Tuhan akan datang, pemulihan pondok Daud akan dikerjakan yang akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan sambungannya adalah bahwa waktunya Tuhan itu akan terjadi, pembajak akan tepat menyusul penuai. Coba saudara bayangin dulu, kalau saudara bercocok tanam sebelum si benih itu tadi ditabur, tanahnya kalau masih kaku, masih keras, itu nggak akan bisa ditaburin, ya toh. Demikian juga kalau kita nih datang nih jemaat, kita semua datang ke gereja, hatinya di luar masih keras nih, habis berantem sama pacar ya kan, habis dimarahin sama majikan gara-gara bangun kesiangan, hatinya masih grundelan, masih banyak macam-macamnya nih ya. Kalau ditaburin firman Tuhan mental, hatinya belum siap. Nah karena itu tanah itu sebelum ditaburi benih harus digemburkan. Gemburkannya dengan apa? Dengan dibajak. Nah buat kita di sini dibajaknya pakai apa? Tanah hati kita dibajak dengan pujian penyembahan. Makanya hati kita dilembutkan. Makanya kalau datang ibadah jangan pas waktu ibadah tuh khotbahnya doang yang dicari. Ya, waktu lagi pujian penyembahan, belum mulai khotbah baru jam gini. Santai jalan pelan-pelan dari MTA, ning nang ning dung. Belum, ini mah masih nyanyi-nyanyi. Santai aja, nanti aja datangnya. Di sini pas lagi doa mau firman, selamat nggak terlambat. Terlambat itu mah guys. Ya. Hatinya masih belum digemburkan. Gitu. Makanya jangan sampai telat. Kalau bisa semenit pun jangan telat. Kita selalu berusaha ibadah itu on time. Waktunya ibadah tuh mulai jam 3 teng ya, jam 3 teng. Sebelum ibadah, waktunya ibadah udah duduk manis di sini. Siapkan hati masing-masing doa pribadi. Saya memperhatikan jemaat-jemaat yang lakukan seperti itu yang buat saya sangat berkesan tuh ibadah Sabtu. Saya perlu sebut di sini. Ibadah Sabtu tuh jemaat kalau datang duduk pada doa dulu masing-masing. Udah selesai ibadah nih, kita udah heboh nyanyi. Enggak, mereka enggak bubaran. Mereka doa lagi sendiri masing-masing. Baru abis itu bubaran. Dan tidak semua ibadah saya lihat begitu modelnya. Itu mempersiapkan hati sungguh-sungguh saudara. Jadi tanah hati kita itu perlu digemburkan supaya benih firman Tuhan itu tumbuh dengan subur dalam hati kita. Kembali lagi ke tanah beneran nih. Itu tanah perlu dibajak dulu, ya kan? Jadi coba, si pembajak itu kerjanya kapan? Pembajak itu kerjanya sebelum benihnya ditabur, ya kan? Tapi di sini dikatakan si pembajak itu akan menyusul penuai. Kan ini tuh siklusnya jalannya muter terus ya enggak? Jadi sebelum dia kerja membajak ini, sebelumnya yang terjadi adalah apa? Tanahnya udah ada hasil yang dituai sebelumnya. Lalu dia bajak, ditaburin benih, ditanam,
nungguin dia tumbuh sambil dirawat, perlu disiangi, ada hamanya dibersihin, dipupukin segala macam. Ya toh begitu ya kira-kira ya. Sambil tunggu waktunya, nggak mungkin hari ini nabur terus besoknya langsung nuai. Itu ada waktu. Juga kita kalau habis nabur nggak perlu diliatin terus. Kapan kamu tumbuhnya? Ya kan? Tapi kita kerjakan aja yang jadi bagian kita. Kok nggak gede-gede ini bijinya segitu-gitu aja. Tapi kita lakukan menjadi kerjaan kita. Kalau sudah waktunya dituai, dia akan bertumbuh dan siap untuk dituai. Setelah dituai, itu tanahnya perlu dibajak lagi gitu kan. Tapi ayat firman Tuhan ini bilang si pembajak itu bakal nyusul penuai. Jadi baru selesai dituai, si bajaknya udah duluan, udah siap, udah ready lagi. Saudara tahu ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang percepatan. Di tahun penuaian ini, Tuhan akan kerjakan percepatan demi percepatan. Kata waktu di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Yang pertama adalah kronos. Katakan kronos. Kronos itu akar kata dari kronologi. Saudara pernah dengar ya? Kronologi itu urutan waktu, urutan peristiwa. Kronos itu adalah waktu yang bisa diukur. Ada detik. Kan bisa diukur kan? Tek, tek, tek. 60 detik sama dengan 1 menit. Ada detik, ada menit, ada jam, ada apa lagi? Ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Itu adalah kronos. Waktu yang bisa diukur. Tetapi ada kata yang lain berbicara tentang waktu, yaitu adalah kairos. Kairos itu waktu yang tidak bisa dihitung seperti si kronos itu tadi. Kairos adalah waktu di mana Tuhan berkenan. Kairos adalah waktu ilahi yang kita nggak bisa tentukan kapan waktunya. Pokoknya kalau Tuhan suka, Tuhan mau kerjakan, Tuhan bisa kerjakan. Ya, ini bedanya. Nah, di Yohanes pasal yang keempat, saudara, kita ingat cerita peristiwa Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Di sini ada satu percakapan, dikatakan gini, Tuhan Yesus ngomong, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Perhatikan kata ada 2 perbandingan waktu di sini. Tuhan Yesus bilang, kamu bilang kan 4 bulan lagi tiba musim menuai. Di sini waktunya adalah kronos. Kronosnya manusia menuainya nanti 4 bulan lagi. Tapi Tuhan bilang no, kairosnya is sekarang. Halo? Kayaknya belum terlalu mudeng nih. Belum semuanya nangkep. Menurut manusia, menurut apa yang dilihat, apa yang dipandang, time-nya bukan sekarang, gak mungkin lah sekarang terjadi itu gak mungkin. Menurut hitungan kronosnya nanti 4 bulan lagi baru menuai. Tapi waktunya Tuhan namanya sering kita dengar ya, waktu Tuhan itu bukan waktu kita bukan waktu Tuhan. Karena versinya kita seringkali kita mengukur dengan kronos. Tetapi waktunya Tuhan bilang no, kamu bilang kronosnya 4 bulan lagi. Menurut aku kairosnya adalah now, sekarang, harvest now. Haleluya. Berapa banyak yang udah pernah dengar harvest now? Sering ya? Yang namanya harvest now itu Tuhan lagi ngingetin setiap kita. Kairosnya itu enggak nanti, enggak entar, enggak besok, enggak kapan. Tapi harvest now. Kairosnya Tuhan berbicara. Waktu yang menurut manusia masih panjang, menurut manusia masih lama. Buat Tuhan enggak ada batas. Amin. Nah tapi kitanya mau siap nih. Saudara ingat waktu Tuhan ngomong peristiwa ini. Ngomong dengan si perempuan Samaria itu. Si perempuan Samaria dituai kan. Waktu Tuhan bilang enggak, sekarang. Dan sekarang itu juga
artinya adalah penuaian buat si wanita Samaria. Dari satu orang yang dituai, hasilnya apa? Seluruh desa itu dimenangkan oleh satu orang ini. Makanya Jesus for everyone, itu kita gak usah mikir yang muluk-muluk yang panjang-panjang, mau kampung mana ya, distrik mana yang mau gua menangin, mau KKRD yang mana, gak usah begitu dulu. Start from one. Makanya Ibu Gembala bilang, itu benar banget saudara, setiap hari minta matanya Tuhan, minta hatinya Tuhan untuk nangkep. Kayak kesaksiannya Dece tadi, coba ini satu dia menangin satu anak yang lagi bermasalah ini, saudara, saya percaya seisi keluarganya akan mengalami, lihat perubahannya, ini pasien nih gitu. Dia diubahkan karena dia ketemu Tuhan Yesus lewat siapa? Lewat kita, the messenger of the Pentecost. Kita semua menangin one lewat everyone in this room. Amin. Nah, ini yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini saudara. Jadi percepatan itu Tuhan kerjakan. Kita kembali lagi ke ayat yang tadi saudara ya. Jadi ini percepatan ini sebenarnya lagi ngomong tentang tadi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan bisa kerjakan di penuaian ini ya. Nah, jadi kita lihat nih polanya akan menjadi seperti ini saudara ya. Restorasi Pondok Daud terjadi, dipulihkan. Kenapa restorasi Pondok Daud Tuhan suka? Karena Tuhan menyukai persembahan, pujian, penyembahan yang dinaikkan oleh umatnya saudara. Dan kita bersyukur di gereja kita ini DNA kita, ini udah istilahnya udah ngelotok, udah mendarah daging nih, udah jadi setiap sel dalam hidup kita. Ini tuh DNA-nya udah doa, pujian, penyembahan. Ini satu paket ya, doa, pujian, penyembahan. Dan Tuhan suka waktu kita naikkan ini 24 jam sehari, 24/7, 7 hari dalam seminggu. Kita lakukan itu, bukannya berarti kita gak ada tidurnya, melek terus nyanyi, terus doa, terus pujian, penyembahan. Tapi maksudnya sikap hati kita loh. Kalau zaman itu saudara ya, di kitab Tawarikh ada dicatat, Pondok Daud yang beneran Pondok Daud saudara ya, ada satu kemah, ada tabut Allah di situ, dan Daud ngejadwalin ya setiap hari ada orang-orang yang dijadwal untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan selama 24 jam. Itu ada shift-shiftannya, total ada 288 orang saudara. Setiap shift tuh ada 12 orang, hitung sendiri kalau gak percaya 12 kali 24. Nah matematikanya. Pasti cari HP langsung. Udah gak bisa ngitung pakai manual saudara ya. Nah tapi buat kita di sini artinya apa? Lewat doa, pujian, penyembahan setiap hari itu udah jadi gaya hidup kita. Kenapa doa, pujian dan penyembahan itu satu paket? Saya lagi baca satu buku itu bagus banget. Dikatakan gini, doa, waktu kita berdoa, kita itu yang mendekat kepada Tuhan. Tunggu, loading dulu ya. Waktu kita berdoa, kita kan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa nih. Makanya kalau gak pernah berdoa artinya kamu lari-lari terus gak mau deket-deket sama Tuhan. Ya, waktu kita berdoa, kita yang mencari Tuhan, kita yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu Tuhan yang mendekat ke kita. Yang terjadi begitu saudara. Makanya ini satu paket. Kita nyari Tuhan, lalu kita naikkan pujian penyembahan, Tuhan juga turun cari kita. Ketemuan deh kita. Haleluya. Nah di situ ada kuasa yang dahsyat saudara. Kitanya kan jadinya gak bertepuk sebelah tangan gitu loh. Ya enggak cuman kita yang kesem-kesem, kita yang kasmaran sama Tuhan. Atau cuman Tuhan aja yang sayang pola sama kita. Kitanya mau dideketin kabur mulu, lari mulu. Tapi enggak, kita sama-sama nih mutualisme, dua-duanya saling mencari. Aku mencari Tuhan dalam doa, tambah naikkan pujian penyembahan. Tuhan turun dari tahtanya mendekat kepada kita. Wah ketemuan deh kita, wah luar biasa kalau itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang menjadi gaya hidup kita. Restorasi Pondok Daud terjadi, kemudian hasilnya apa? Semua orang, semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi, tapi segala
segala bangsa, semua orang itu akan datang mencari Tuhan. Dan kita kan punya target 2033, semua orang tuh akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan tahun ini, di tahun penuaian ini, percepatan itu dibutuhkan saudara. Kita gak bisa lagi mantuntun, pelan-pelan, slowly aja, nanti aja, besok aja melayani Tuhannya, sungguh-sungguhnya nanti aja, tahun baru bro. Ayo bikin resolusi yang baru, punya sesuatu yang baru untuk kita mau lebih lagi, jangan sama kalau tahun kemarin udah bolong-bolong saat teduhnya ya, tahun ini ya camtol lah kira-kira kayak tahun kemarin. Ya gak gitu kale. Halo? Kalau tahun lalu kita sering bolong-bolong, tahun ini kita mau lebih setia lagi, kita mau lebih rajin lagi. Kejar Tuhan lebih lagi. Amin saudara. Saya mau bagikan kesaksian nih ya. Ini fresh nih, baru minggu kemarin dan terjadinya di ibadah 4. Ada video nanti aku mau puter ya. Aku cerita dulu, ntar sabar. Jadi minggu kemarin itu Levi kan tugas ibadah 4. Ibadah 3-nya dia belum datang nih, belum nyampe. Karena dia dari kemarinnya itu dia ada camp sama teman-temannya, satu grup namanya CB Christian Band. Nah mereka juga yang ikut kita Basling, tim ini. Jadi ini anak-anak Tuhan, anak Hongkong semua nih. Levi juga anak Hongkong sih sebenarnya. Mix lah ya, mix. Nah terus karena mereka kesini untuk ngedrop barang-barang. Jadi waktu camp itu kita tuh pinjem-pinjeman gitu ya. Kita pinjem speakernya mereka waktu kita basling itu kan kita jadi ada 2 speaker tuh. Nah mereka camp, mereka pinjem keyboard basking kita gitu. Jadi pas selesai camp mereka kesini ngedropin barang-barang sama Levi. Nah terus kan udah nyampe sini aku bilang sama Levi, Pi teman-teman kamu tuh Boya ajakin PW-nya ibadah 4 gitu, udah nanggung kan, udah sampai sini kan. Nah diajaklah mereka, nah ternyata mau gitu kan. Nah salah satu sogokannya juga kayaknya tertarik nyampe ke sini apa tau gak, ke camp itu bawa kerupuk tahu, itu kerupuk tahu laris bener. Orang Hongkong gak pernah tahu kerupuk tahu, sian ya. Terus di toko Indo kan gak ada tuh kerupuk tahu ya. Itu cuma ada di GB Hongkong tuh. Nah dipromosi lah sama dia. Jadi kesini anak-anak tuh mampir belanja kerupuk tahu di kantin. Ya beli berapa bungkus tuh. Sekalian ada yang beli keripik singkong juga kan. Nah jadi terus mereka singkat cerita mereka datanglah ikut ibadah di sini kan. Sekali lagi dicatat garis bawahi anak Hongkong asli. Gak ada yang ngerti bahasa Indonesia. Ya kan. Ini saksinya adalah kalian semua nih. Khususnya yang berdiri duduk di belakang lebih perhatiin ya kan. Koordinator juga ada di belakang tahu ya. Nah terus itu pas lagi ibadah itu jujur li sih aku nggak merhatiin karena aku sibuk sama keyboard kan. Aku main keyboard, Levi main drum di sini. Tapi pas lagi udahannya gitu, ini ada, muncul cerita-cerita nih dari grupnya dia gitu kan, di teman-temannya dia, bahwa ternyata dari 4 orang ini saudara ya, mereka itu yang satu tuh dari awal mulai ibadah dilawat Tuhan nangis nggak berhenti-berhenti, cowok saudara. Yang cowok justru ya, nangis gak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya temennya ngeliatin sempet ketawain saudara. Kenapa lu gitu kan ya. Sampai keluarin tisu segala macam gitu. Terus waktu lagi lagu, ini juga lagi lagu praise-nya gitu ya. Kan kita nyanyi anggur baru, mereka juga ikutan gitu ya heboh. Nah saya tuh penasaran, emang seberapa hebohnya sih mereka itu. Akhirnya pas pulang dapat cerita kayak gitu, saya bukalah CCTV gereja. Saya kan punya akses ya. Jadi saya bisa tahu kalian ngapain aja gitu. Siapa yang datang pertama tuh Atin jam 3.40 saya lihat. Buset ini anak kagak tidur apa ya gitu ya. Belum nyampe jam 4 udah sampai sini dia. Angkat-angkat meja bawa keluar, ya ampun. Kamu menuai Atin. Ya. Nah jadi saya bukalah tuh kan kamera. Pas posisi duduknya itu bagus di kamera kelihatan semua gitu kan. Kecuali satu orang yang deket tembok gak kelihatan. Jadi kalau gak mau kelihatan di kamera duduknya di tembok ya. Oke, kita lihat sekarang ya rekaman videonya coba. Kalian perhatiin coba nih. Nih, ini yang nangis yang ini nih. 1 di sini, 2, 3, 4.
Iya, yang ini yang nangis terus. Bersorak bagi Raja kami agung di dalam nama Yesus yang siap lebih lagi, sama-sama katakan amin. Perhatikan baik-baik. Kita percaya Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Baru dicurahkan di tempat ini. Amin. Saudara mengeluarkan dari tempat ini, saudara. Tuhan Yesus tidak mengenali. Curah di tempat ini, curahkan gaya ajaib, memulihkan umatnya. Aku curahkan gerejanya, membangkitkan umat miliknya. Hari inilah harinya. Dia ngikut aja, tetangga ngapain ikut aja deh ya. Tuh, perhatiin yang baju kuning tuh, baju kuning. Nah, terus ya, perhatiin yang baju kuning ya. Ya udah. Saya baru tahu loh ya, kalau ternyata WL tuh kalau lagi ibadah, WL-nya bukan cuman, lampunya boleh nyalain lagi. WL-nya bukan cuman yang di depan, ternyata di belakang juga ada WL. Tadi kalian tahu nggak, dengar nggak si baju kuning ngapain tuh si Uli tuh? Kayau. Setahu saya itu anak-anak khususnya yang tinggi tuh, yang paling pinggir. Waktu kapan tuh kita ada acara juga, praise and worship juga, tapi yang versi Hong Kong, aku ikut bareng juga. Levi nyanyi waktu itu. Dia tuh nggak kayak gini orangnya. Maksudnya jaim, maksudnya diem-diem gitu loh. Lumayan diem, lumayan kalem gitu kan. Tapi begitu nyampe sini, ketularan sama kita semua. Padahal nggak ngerti bahasanya sama sekali loh. Sekarang coba fokusnya sekarang ke si yang baju putih ya. Itu tadi memang hanya kelihatan sedikit, tapi itu dari lagu worship pertama. Dia tuh udah dilawat sama Tuhan. Dia udah nangis terus saudara. Saya percaya ini nangisnya bukan nangis karena bermasalah, tapi nangisnya karena ngerasain sesuatu. Dan besoknya juga mereka ada yang ngomong sama Levi, komen bahwa mereka ngerasain pujian penyembahan kita itu so powerful. Sangat luar biasa. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini mereka nggak ngerti kata-katanya, bahasanya loh. Tapi mereka ngerasain ada sesuatu yang berbeda. Secara spirit mereka terjamah gitu. Dan waktu saya dapat ini saudara, Tuhan ingetin bahwa inilah yang akan terjadi di hari-hari ini. Percepatan itu akan terjadi, penuaian itu akan terjadi lewat pujian penyembahan kita. Yang seperti ini. Nggak ngerti bahasa aja Tuhan bisa kerja. Apalagi kita ngerti kata-katanya, setiap kata demi kata. Itu wah, powerfulnya tuh sebenarnya sangat luar biasa saudara. Jadi rugi banget kalau saudara ngerti bahasa, bisa ikut muji Tuhan, nyembah Tuhan. Tapi saudara nggak sungguh-sungguh, saudara main-main, itu rugi banget. Karena itu ayo kita mau jadi penyembah-penyembah yang lebih sungguh-sungguh. Dan di situ tanpa kita sadari mungkin, kita udah terlalu biasa dengan model ibadah yang seperti ini. Kita udah terlalu biasa dengan gaya penyembahan kita yang seperti ini. Tapi saudara-saudara jangan anggap ini biasa-biasa. Karena ini adalah sesuatu yang luar biasa.
Dan Tuhan mau ini tuh kita kerjakan terus menerus, bukan cuman waktu ibadah seminggu sekali hari Minggu kita datang ke gereja. Tapi bayangin setiap saat kalau kita lakukan ini, dimanapun kita pergi, kemanapun kita ada, kita ini waktu meninggikan Tuhan, jiwa-jiwa itu dibawa sama Tuhan datang kepada Dia. Penuaian terjadi. Amin saudara. Nah saudara kita lihat ya, ada kuasa yang luar biasa di dalam doa, pujian dan penyembahan. Saya jadi keingetan saudara ya, ini kan tadi kan soal ngomong gak ngerti bahasa ya. Saya juga punya pengalaman ini malah lebih unik lagi saudara. Saya tuh lagi di taksi, saya lagi ngomong bahasa Indonesia pakai di telepon ya. Saya tuh sebenarnya lagi negor satu anak gitu, lagi ngomelin satu anak gitu. Saya ngomong, ya kamu gini-gini, ya dengan gayanya aku lah gitu kan. Pas aku udah tutup telepon, lagi ngomelin anak loh ya. Lagi ngomelin salah satu dari kalian. Aku lupa juga siapa sih itu orangnya. Udah lama. Ya pokoknya saya ngomel pasti ada salahan lah gitu ya. Kalau nggak mungkin saya tegur lah. Nah itu lagi ngomong kan, begitu saya tutup telepon, supir taksinya ngomong, saya lagi sendirian di taksi itu, ngomong di telepon. Supir taksinya ngomong, kamu tadi ngomong bahasa apa ya? Terus dia bilang, ho teng wo. Dia bilang saya ngomongnya enak didengar, padahal saya lagi ngomelin orang. Mungkin dia ngerasain saya ngomelinnya pakai kasih saudara. Nah saudara sadari ya, kita ini waktu kita naikkan pujian penyembahan yang benar loh ya. Dari pribadi yang benar, coba dikeluarin lagi tadi PowerPoint lanjutannya. Lanjut yang tadi lagi tuh si perempuan Samaria itu tadi, ini masih terus lanjut. Nah ini nih, loh. Lah, kok jadi kesini? Oke. Nah ini. Sebenarnya belum nyampe sini, ya udah. Nah, saudara perhatikan gini. Untuk benar-benar ada doa, pujian, penyembahan yang berkuasa. Itu dibutuhkan keluar dari orang yang benar, saudara. Ya. Saudara jangan pikir worship itu adalah cuman waktu kita lagi datang di gereja, kita nyanyi, naikkan pujian, that's worship. Yes, worship. Tapi ingat, penyembahan itu ada dua makna. Arti luas dan arti sempit. Yang kita nyanyi di tempat ini itu adalah worship dengan pengertian yang sempit, masih sempit itu. Tapi yang lebih luas lagi adalah worship itu waktu kita lakukan segala sesuatu buat Tuhan, itu adalah worship. Kata pertama di perjanjian lama tentang worship itu waktu Abraham naik ke atas gunung bawa Ishak, dia ngomong sama hambanya, sama bujangnya, dia bilang aku akan naik ke gunung untuk sembahyang di sana. Sembahyang, kata sembahyang yang dipakai ini adalah kata worship. Si Abraham punya anak satu-satunya, diminta sama Tuhan dan dia taat, dia mau melakukan itu. That's worship. Waktu kita secara daging kita sakit, tapi kita berusaha mau taat sama Tuhan, itu adalah penyembahan. Amin. Waktu kita punya satu keinginan, kerinduan, kita punya satu ego yang kita sebetulnya pengennya itu, Tuhan kalau boleh aku maunya ini nih. Tapi Tuhan bilang, no, itu bukan kehendakku, lepasin nak. Dan kamu taat, kamu nurut. That's worship. Dari pribadi yang mau taat seperti itu, engkau melakukan. Waktu engkau naikkan doa, pujian, penyembahan dari hati yang hancur, yang sebenarnya aduh ini bertentangan nih, tapi aku tetap mau ngikut apa kata Tuhan. Itu yang sering kita ngomong, suka-sukamu Tuhan, tapi dalam hati ini berdarah-darah nih. Aduh Tuhan ngomong mah gampang tapi ngelakuinnya susah, tapi aku tetap mau taat. That's worship. Worship yang keluar dari hati yang seperti itu, itulah yang dikatakan penyembah yang benar. Itu harus menyembah dalam roh dan
kebenaran. Orangnya harus jadi orang yang benar. Benar-benar ngikutin apa maunya Tuhan. Dan kita menyembah Tuhan yang benar di dalam roh. Kenapa temennya Levi bisa sampai terjamah seperti itu? Karena yang ngerasain itu adalah rohnya. Saudara nangkap itu? Dan lewat doa kita, taburan doa kita, ini kan kita ada doa distrik toh. Setiap doa-doa yang kita tabur itu tuh untuk menggemburkan tanah hati orang-orang Tuhan. Kita lepasin berkat, hujan keselamatan, hujan pertobatan. Ya, kita lepaskan berkat itu dan Tuhan yang akan kerjakan dengan waktu percepatannya Tuhan. Amin. Saya jadi ingat lagi waktu yang lalu Tuhan ingetin bahwa ketaatan itu yang akan membawa kepada percepatan terjadi. Aku nggak tahu, aku ada bawain nggak ya di sini yang aku bawa boneka? Ada ya, ingat ya. Seperti itu. Si boneka itu akan terbangnya jauh kalau dia mau dipegang. Yang harusnya kalau jalan sendiri stepnya kecil-kecil. Tapi waktu dia taat, dia mau digandeng, dia mau dituntun. Waktu Tuhan bawa bisa melonjak, bisa melesat jauh. Jauh. Tapi dibutuhkan ketaatan. Dibutuhkan worship dari orang-orang yang mau melangkah di dalam ketaatan akan Tuhan. Amin. Levi boleh siap-siap. Nah, yang terakhir saudara. Penuaian sedang terjadi hari-hari ini. Ya, Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhan Yesus bilang, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Lalu Tuhan bilang, minta sama Tuhan yang empunya tuaian itu supaya dikirimkan pekerja-pekerja untuk menuai. Berapa banyak yang mau jadi penuai-penuai di tempat ini? Tuaiannya udah ready saudara. Ini tadi gak ada jiwa baru ya, berarti stok lama semua ya. Kita rindukan makin banyak lebih lagi yang dituai dari luar, bukan dari gereja lain. Ya, tolong ya. Kita gak mau menuai orang yang sudah dituai, yang sudah bergembala, yang sudah tertanam. Kalau udah tertanam ya udah biar dia bertumbuh di situ. Jangan udah ditanam kita cabut untuk ditanam di potnya kita. Ya, nggak sehat seperti itu saudara. Tapi justru yang belum ditanam di mana-mana kita tuai itu saudara. Bawa ke rumah Tuhan, bergabung bersama-sama dengan kita. Nah, dan kalau kita mau jadi pekerja-pekerjanya Tuhan, tugas kita jadilah pendoa, pemuji, penyembah. Lewat itu kita akan menuai. Tuhan Yesus bilang, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku, yaitu kepada Tuhan Yesus. Disinilah terjadi Jesus for everyone. Ayo yang mau dipakai sama Tuhan, bangkit berdiri sama-sama.